Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Pak Camat. Sorry, Alhamdulillah. baru sempat datang. Nggak apa-apa, saya tunggu sih ya. Ya tunggu ya. Ini sedang kita gosok-gosok ini. Wah. Apa ini? Giok talonang ini. Batu giok ya. Saya. Oh ini. Wah ini ya betul Ini juga ya, bongkahannya. Bongkahannya ini bongkahannya ini. Ya. Luar biasa Pak Camat. Lalu ini hasil daripada Ini giok khas khas Talonang, talonang. Ya. wilayah Sekongkang ya. Wilayah Sekongkang, Kecamatan Sekongkang. Luar Desa biasa. Talonang. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Inilah kita ini. Tadi agak telat sedikit karena ada acara di sana, sosialisasi lomba kampung sehat. Alhamdulillah. Kampung sehat. Hadirin sekalian, kali ini saya bersama Dea Demung, Kecamatan Sekongkang. Pak Camat Syarifuddin Roni, nama kerennya gitu. Dan beliau orangnya yang sangat familiar, humble juga orangnya, dan sangat kekeluargaan. Kali ini saya sengaja silaturahmi dengan beliau untuk bincang-bincang tentang potensi sumber daya Sekongkang. Karena tadi kami bersama beliau di kantor camat, ada hal yang menarik karena beliau ternyata sudah membuat pemetaan tentang potensi sumber daya desa. Iya, dari 7 desa yang ada Dari 7 di desa. di Kecamatan. Nah, salah Sekongkang. satunya itu ternyata ada desa yang memproduksi atau memiliki sumber daya batu giok. Itu di wilayah Talonang. Karena itu saya datang khusus ke beliau untuk ya bincang-bincang tentang ini. Nah, luar biasa ini. Ini bongkahannya ini seberat 3 kilo lebih ini. 3 kilo ya. Ya, ini Luar biasa. terdapat di puncak gunung Di wilayah Talonang wilayah itu ya. Talonang, di puncak gunung Tatar Loka. Tatar Loka ya. Baik Pak Camat, ya terima kasih kita bisa ketemu hari ini ya bincang-bincang. Tentu ada beberapa hal yang kami ingin ya istilahnya itu mendengar cerita indah tentang Sekongkang dari Pak Camat. Bagaimana menurut Pak Camat tentang situasi masyarakat kita nih belakangan nih? Iya, Secara umum di Sekongkang. alhamdulillah ya, Bang Ais selaku staf khusus Bupati ya, kita tadi bisa bertemu ya. Nah, Sekongkang ini boleh dikatakan kecamatan paling selatan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kita kenal kecamatan Sekongkang ini kecamatan yang natural ya. Kecamatan natural. Ya, kemudian ikonnya itu semboyannya itu Kecamatan Roar. Roar enak. Oh, luar. Ini moto ya. Moto yang ditetapkan sebagai ikon Kecamatan Sekongkang. Sekongkang, Kecamatan Roar, Renak Kawah. Wih, luar biasa nih. Nah, Kok ada kawah di sini? ada kopi. Nah, ini kopi hitam enak ini khas ya? Sekongkang. Khas Sekongkang ya. Bikinan Dea Rea Hajabiok. Wah, luar biasa. Ini buat saya nih. Oh iya, spesial untuk siang. Spesial. Terima kasih Pak Nah, ya. Camat. Jadi inilah Oke, secara umum masyarakat Sekongkang kita kondusif ya. aman, kondusif. Aman, Nah, kondusif. kemudian terkait dengan virus 19, ya, virus corona, alhamdulillah Sekongkang Zona hijau. Dan itu prestasi luar biasa di Sekongkang. Nah, memang kita dalam konteks penanganan COVID-19 ini ya sinergitas kita semua Betul. unsur, semua elemen baik itu toga, toma, RT, kepala dusun, kemudian Babinsa, Babin Kantima, kepala desa, Kapolsek dan Ramil, ya, sinergis ya. Sinergis. Luar biasa. Ini. Hingga terciptalah situasi yang Iya, seperti ini. situasi nyaman. Kemudian dalam konteks lomba kampung sehat yang dicanangkan oleh Pak Kapolda dan Pak Gubernur, kemudian urunannya ke kabupaten, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan ke kecamatan dilakukanlah lomba Kampung Sehat. Nah, terkait itu Pak Camat, di sosialisasi tadi kan saya mendengar ini bahwa Pak Camat sudah membuat pemetaan tentang potensi sumber daya desa. Ya, memang benar. Ada berapa kecamatan nih? Dengan coba dijelaskan sesuai dengan potensinya. Potensi yang ada. Ada berapa desa Mas? Ada 7 desa. Ya.
Jadi 7 desa itu ada Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Kemuning, Tungu, Ai Kangkung, Tatar, dan Tangga. Jadi Oke, kita mulai dari Sekongkang. dari Sekongkang Nah, Atas. apa anunya nih? Ya, Sumber daya saya. yang menonjol ini. Sekongkang Atas sumber daya yang menonjol dalam rangka Kampung Sehat, Lomba Kampung Sehat ini yang merupakan pengembangan daripada ketahanan pangan menuju ekonomi mandiri ini adalah pengembangan lidah buaya. Ada buaya. kebun lidah Iya, buaya. pohon lidah buaya. penanaman pohon lidah buaya. Ya, di depan rumah, per rumah tangga itu minimal 3 pohon, 5 pohon. Minimal. Ya. Jadi untuk bahan baku pengembangan minuman alopa. Nah, jadi ini Iya. ending dan multiplier efeknya itu luar biasa untuk perekonomian Industri rumah rumah tangga, tangga, home industry. Berarti Jadi itu halaman-halaman yang selama ini nganggur itu pakai ditanami ditanami pohon pohon lidah lidah buaya buaya. di desa Sekongkang. Di Dan desa kemarin Sekongkang atas. Dan Oke. kemarin di launching oleh Bapak Bupati melalui Bapak Sekda tentang Kampung Sehat Lidah Buaya dengan potensi Dengan lidah pot- buaya. Oke, itu Sekongkang bawah. bawah. Sekongkang atas. Sekongkang atas gimana? Sekongkang atas itu. Tadi ya, Nah, sekarang tadi. Sekongkang bawah. Sekongkang bawah ini insyaallah sinergitasnya dengan dicanangkannya Sekongkang atas sebagai desa kampung sehat terkait dengan lidah buayanya. Nah, kemudian Sekongkang bawah insyaallah Sabtu minggu depan juga di launching tentang desa wisata sehat. Desa wisata, Wisata sehat sehat. itu. Nah, Luar biasa. Nah, memang secara geografis Sekongkang bawah ini punya Ada wilayah sumber daya pantai, dan objek wisata. wisata. gitu. Ada berapa pantai wisata yang relatif Di wilayah Sekongkang bawah ada pantai Lawar, Lawar ya? Beser, Rantung, Yoyo, kemudian Tropi. Tropi, Tadi gitu. itu. Jadi pantai-pantai itu indah sekali, sudah mendunia, Sudah mendunia. sudah menggelora, membahana. Ya, dan kita kenal pantai Sekongkang ini masuk ke dalam catatan Internasional, dunia. internasional Surfing, sebagai surfing. tempat kunjungan wisata yang Wisata. representatif karena di situ juga terkoneksi dengan kegiatan olahraga surfing. gitu Surfing ya. internasional. Nah, Oke, lanjut desa lainnya. Desa Pak. Kemuning ini sebagai desa lawang desa dalam menuju new normal ya. Iya, Kampung iya. sehat ini, lomba kampung sehat ini. Kemuning ini mempunyai ketahanan pangan di bidang pengembangan BUMDes. BUMDes-nya ya. Ya, skala tingkat nasional BUMDes Kemuning ini masuk peringkat 15 se-Indonesia. BUMDes-nya. BUMDes-nya ya. BUMDes-nya tingkat Luar 15 biasa, se-Indonesia dan insya Allah besok akan rekonven dengan Bapak Presiden Jokowi. Itu Kemuning. Sudah masuk ke dalam catatan nasional. Sudah nasional. Dan presiden akan langsung telekonferensi dengan Ketua BUMDes dan Kepala Desa Kemuning besok tanggal 1 Juli. luar biasa Sekongkang ini sudah mulai Kalau prestasinya bahasanya nasional Pak gitu. Bupati itu Kemuning itu desa yang eksepsional monumental. Oke, setelah Kemuning desa apa lagi? Desa yang ada di Tungu. Sekongkang ini? Desa Jadi Tungu. pemetaannya ini Tungu ini yang luar biasa, supernatural dia. Iya, Leluhur iya. kita dulu kalau tanpa melihat Tungu dengan oleh-oleh klasik yang supernatural itu gula merah Tungu. Gula aren. Betul. Jadi inilah Tungu ikonnya gula itu. gula merah. Gula itu ya. Itu. Gula aren itu ya. Karena memang itulah ikon yang supernatural dan itu oleh-oleh klasik ketika orang datang ke Sekongkang atau ke Tungu pasti Pasti bawa pulang gula gula aren merah itu ya. gula aren. Iya. Beda dengan gula-gula yang dari lain. Sangat natural. Sangat natural. Nah, khasnya beda. Khasnya beda. Sama dengan kopinya daerah Haja Biok ini. Iya. Nikmat ini. Khasnya. Mari. Kita icip dulu. Mari. Ya, alhamdulillah. Wow. Ya. Apalagi kalau kopi ini diseduh, ditaruh gula aren dari Tungu. pasti Nah, itu lebih dia. nikmat Nah, itu. memang pas. Halo Raja Tungu. Pak Kades Tungu. Kades Tungu. Ya, Baik, setelah Tungu, Pak Camat. Ai Kangkung. Desa Ikangkung. Ai Kangkung ini dia heterogen. Multi etnis. Multi etnis ya. Ada Miniatur Indonesia. miniatur berarti. kebenekaannya itu ada di Di desa Ai Tungu, Kangkung. Ai Kangkung. Jadi toleransi, miniatur toleransi itu ada dengan. Jadi itu kami di kecamatan dengan Ibu Kepala Desa lebih mengutamakan nilai-nilai toleransi untuk pengembangan dari sisi budaya sosial. Iya. Bagaimana masyarakat Iya. bisa tetap bersatu. Bersatu, gitu ya. Meskipun rukun, beda agama, beda beda etnis, beda agama. asal usul dan lain gitu ya.
Iya, itu iya, karena iya, iya. karena dengan kebinekaan itu kemudian persatuan dan insya Allah kondusivitas, kenyamanan akan terurai dari itu. Alhamdulillah terbukti. Alhamdulillah ya. Iya, suku agama Hindu, agama lain itu akan hidup rukun di sana tenang. Ya. Malah mereka lebih apa itu? Lebih energik. BNRG. Ya. Oke, setelah kangkung, Oh, Tatar. Tatar. Tatar Iya, ini desa iya. Tatar ini ya memang desa Tatar ini berbatasan dengan sebelah timurnya dengan Talonang ya. Iya, iya. Ya iya. ini yang kami coba kemas untuk pengembangan kekuatan ketahanan pangan ekonomi mandiri desa Tatar itu adalah ini melanjutkan program penanaman sisal. Oh, yang ada dulu- budidaya sisal. Iya, ada ya? budidaya sisal. Nah, kemudian dengan ini apa aja gaungnya itu ya sampai ke luar negeri. Sisal itu ya? Iya. Nah, kemudian Jadi bahan pembuatan anu dia kan? Wah. Karpet, kemudian karung, apa, ya, kemudian tali ya, kan betul, itu. betul. Tali apa namanya itu? Tambang Tambang itu ya? Berarti bahan dasar itu dari sisal. dari sisal itu dan ada di Ada di Tatar. Tatar. Gitu. Baik, wih, luar biasa nih. Dan Setelah di, Tatar. di samping itu juga Tatar itu juga ada pengembangan wisata gunung, hutan-hutan kayak apa istilahnya itu ya, pengembangan hutan Agroindustri. 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 Potensi Potensinya itu. itu Tatar. Oke, setelah Tatar, Nah ini yang sangat eksepsional, elegan, natural, menggelora, membahana Talonang. Talonang Ya. gitu ya. Dan itulah desa yang memiliki potensi sumber daya ini ya. Ya ini dia. Wah, ini luar biasa ini bongkahan giok ya. Iya, iya, Giok iya, ini iya, iya. cuman ini masih mentah ini akan menuju ke giok ke Bacan ini. Juga di sini ada juga pancawarna. Oh, Nah, ada ini cincin ini. oh ini ya. Nah, ini giok ini. Ini giok Talonang. Oh, luar biasa. Ini giok Talonang. Nah, ini saya kasih Bang Ais ini boleh-boleh nih. Yang ini juga dari Iya. Talonang juga Depo Lalu ini. Tapi dapat lagi yang ini ya. Iya. Dan Luar ini biasa, semua terima kasih. ini semua ini koleksi-koleksi saya nih darah batu-batu dari luar. Oh, dari murni Murni dari Talonang. Malah tamu-tamu kita Bang Ais ya, pasta khususnya tamu-tamu oleh-oleh klasik kita kasih. Oleh-oleh Cindra Mata. Iya, ya. Cindra Mata baik luar KSB, Iya, Sekoka. iya, Dan iya. ini bisa membantu perekonomian warga di samping Masyarakat warga di- Talonang iya. bercocok tanam budidaya jagung. Iya, iya, iya. Iya, alhamdulillah. Inilah semacam pemetaan ikon desa per desa di kami. Sesuai dengan sumber dayanya Sumber ya. dayanya ya, dan itu merupakan tolak ukur penilaian dari lomba kampung sehat ini. Iya, iya, dan prestasi-prestasi lain. Prestasi-prestasi yang lain. Oke, hadirin sekalian, kali ini ternyata sumber daya Talonang dengan gioknya ini cukup luar biasa. Iya. Sudah diproduksi bahkan dalam bentuk cincin gitu kan, seperti contoh yang ada ini. Ini. Nah, ini salah satu yang kelak kayaknya nih. Bertua betul cincin ini dan lain-lainnya. lain. Tapi saya tahu beliau ini sebenarnya banyak menyimpan batu. Karena kali ini saya baru kepergok beliau gosok-gosok ini ada yang ada di dulu. Tapi di tempat lain beliau simpan ini. Dan saya Dan teman-teman pengrajin yang lain itu kan disiapkan Ya. untuk itu. Dan giok Sekongkang ini sudah menginternasional. betul. Sudah dikenal oleh banyak kalangan karena ini juga menjadi cindera mata bagi tamu. Iya. Tamu daerah gitu kan, baik yang berkunjung dari berbagai wilayah, bahkan dari luar negeri gitu. Betul. Wisatawan yang datang juga sempat diberikan cindera Pak mata ini. Bupati, Pak Wakil Bupati dan semua pejabat-pejabat KSB itu Pakai ini ya. pakai batu-batu supernatural dari Talonang. Wah, luar biasa ini. Wah, iya. Apalagi direktur rumah sakit Tasik Pak Karlop Sitompul itu, Karlop dokter itu. Karlop itu memang senang giok beliau. Senang giok ya. Memang giok ini adalah batu hidup kata orang. Iya, batu hidup betul. Batu hidup. Dia memiliki mineral khusus yang memberi nilai tambah, memberi nilai positif ya bagi orang yang memakainya. Iya, betul. Nah, dan itu dipetakan sesuai dengan warna. Betul. Dan saya itu kadang-kadang
kalau terkait dengan ini, dengan batu ini, Iya, iya. kadang-kadang kalau pakai baju, pakai apa segala macam kemana-mana itu harus linear baju dengan Stylenya, Style, ya, style. betul, betul. Ada setelan itu. Ternyata beliau pintar ini. kalau saya pakai baju merah, Pasti pasti cincin merah. cincin merah gitu. atau Kalau giok biru merah, pakai giok pakai bacan. biru. Kalau coklat ada juga bacan coklat. Iya. Wah, luar biasa. Ini hitam ini tembus ini hitam. Ini hadiah untuk ini. Nanti kapan Hairul Jibril itu senang yang hitam. Iya. Kalau Ya, Tabola konon Jontal, kalau Tabola giok Jontal yang badar berwarna- besi dia. Hmm, Beliau badar besi. badar besi, Tabola Jontal kapan BPKD itu. Kalau dibagi sesuai warna itu masing-masing punya khasiat katanya. Iya. Yang hijau itu dia memberi daya hidup, Betul. kesegaran, Segarang. kesehatan. Kesehatan juga betul. Nah, yang hitam itu dia istilahnya itu menyerap racun, Oh ya. sekaligus istilahnya itu melawan itu kan. Dia menyerap racun yang ada di tubuh, lalu kemudian kalau ada racun yang datang dalam bentuk lain-lain itu bisa Siap. Kalau merah, Kalau merah itu sumber kekuatan, the power. the power. Makanya kalau pemimpin-pemimpin itu Iya. cenderung mencari giok merah karena Iya. simbol kekuatan, the power. Iya, itu kemarin Pak Bupati beliau minta batu merah marjan. Merah Iya, marjan. merah marjan yang sumber itu dari dasar laut. Wah, Sudah saya antar ke dia. sudah dapat itu? Udah dapat. Dapat di laut mana, Pak? Di laut selatan sana di laut Talonang. Di dekat Talonang. Itu kata Talonang. Berarti batu bacaan ini tidak hanya ada di gunung ya? Iya, ada di laut juga. Batu Ini, giok ini. Iya, ini juga ini. Ada di laut, ini, ya? Ini dari laut ini. Akar batu dari laut ini. Akar batu ini ya. Iya. Ya, itu menandakan bahwa kesetiaan cinta kita itu abadi. Iya. Luar biasa macam ini. Jadi setiap cincin baik warna, modelnya itu memiliki filosofi dan makna Iya, tersendiri. punya filosofi Di samping peruntukannya, Iya. peruntukannya tidak hanya sebagai bagian dari penampilan atau style, tapi juga ada kemanfaatan lain untuk kesehatan, bahkan untuk sesuatu yang sifatnya monumental, untuk mengabadikan sebuah cinta. Betul. Nah, Oke, Pak Camat. oke, terima kasih. Dari bincang-bincang kita tadi itu, tentu apa yang ingin dilakukan secara serius terkait dengan sumber daya giok ini. Karena sejujurnya kami membaca di beberapa referensi itu, negara-negara seperti Cina, Iya. negara Asia lainnya, Singapura, dan bahkan Timur Tengah itu belakangan kan datang ke Indonesia mencari informasi tentang batu giok. Iya. Nah, itu artinya bahwa itu kan potensi ekonomi yang baik nih dari sumber daya alam kita ini. Iya, Nah, betul. sesuai dengan potensi yang ada di Talonang itu, apa desain yang ingin dikembangkan ke depan ini? Supaya ini menjadi sebuah industri yang serius gitu, bukan hanya sekedar Nah, spontanitas atau inisiasi terbatas dari warga gitu. Bagaimana konsep ke depan? nah Pak? inilah sebagai tantangan kita dan sekaligus kendala kita ya. Dari satu sisi sumber daya alam SDA-nya ya, mineral ini, batu cincin giok yang ada di Talonang ini ya, memang luar biasa melimpah ya. Melimpah ya. Ya, tinggal bagaimana kita ya, pemerintah, baik itu pemerintah desa, kecamatan maupun pada khususnya pemerintah kabupaten support, Memberikan support ya. Tadi nomainnya dinas perindustrian, UKM, betul. UMKM, harus ada campur tangan itu sebenarnya. Betul. Ya, karena memang dari satu sisi sumber daya oke, tapi ketika finansial sumber ini dana ini enggak ada untuk mensupport, untuk mengolah ya, membangun sebuah semacam home industri ya, sehingga batu mineral giok Talonang ini bisa menggema, menggaung ya, bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, apalagi dalam suasana COVID-19 yang betul. belum kita tahu kapan akan berakhir. Nah, ini harapan Dea Demung Sekongkang ini tentang bagaimana cara mengolah sumber daya alam berupa batu giok ini. Oleh karenanya perlu ada
campur tangan kebijakan yang lebih Iya, besar, baik betul. dalam hal permodalan, Betul. fasilitas, industrialisasinya gitu kan, dan sumber daya lain termasuk memberikan penguatan kapasitas keterampilan kepada pengrajin terutama, kan, bisa supaya ini dilakukan bisa dengan studi banding. betul, dan diberi skill yang khusus Iya, gitu kan, betul. supaya produknya menjadi lebih bagus, Betul. lebih lebih apa istilahnya itu ya, lebih bernilai lah. Nah, sebenarnya ini juga Pak Bupati itu cukup dengan gestur, dengan mimik sebenarnya. Ya. Tapi kadang-kadang urunannya itu ya yang mengambil kebijakan di bawah beliau ini ya kadang belum punya kepekaan sebenarnya. Iya. Berarti perlu diinjeksi ya. Padahal ini Iya, ini betul. uang ini. Betul, sumber daya uang, sebenarnya. pemasukan Jadi nanti daerah ini juga ini kan. Sekongkang ini akan sinergis dengan Sekongkang bawah, kerjasama Iya. dengan hotel. Buat apa hotel-hotel trofi datang Cindramata dari Bali, dari Lombok? Cukup Padahal kita Cindramata sudah punya ada. sumber daya yang Oh, banyak ini nih. cincin batu dari Talona. Iya. Ini Cindramata sebenarnya itu. Wah, luar biasa nih Pak. Jadi ini sinergitas kita ini. Nah, kalau saya ke masjid saya sering pakai yang putih ini. Iya. Wih. Gimana rasanya nih? Punya cincin banyak nih dan batunya berkualitas. Nah, ini Seperti pancawarna yang ini. diumumkan. Ini pancawarna. Pancawarna. Ini pancawarna. Pancawarna itu adalah batu giok yang terdiri dari banyak warna. Banyak warna. Macam ada hitam, hijau, merah, kuning. coklat dan lain sebagainya gitu kan. Karena banyak disebut pancawarna, bukan Pancasila ya. Bukan Pancasila. Pancasila. Pancasila itu dasar negara yang tidak boleh diganggu tidak gugat boleh oleh diganggu kekuatan gugat, apapun, apalagi mau diganti oleh komunis. Tidak boleh oleh PKI. gitu. Baik, Oke. inilah bincang kami dengan Pak Camat Kopi, yang kopi, natural kopi. dan elegan. Oke. Dan ternyata beliau ini orangnya humble, asik diajak ngomong, tetapi pemikirannya tentang bagaimana membangun sumber daya ekonomi masyarakat terutama di wilayah Telona itu menjadi hal yang harus diseriusi. Karena itulah jika Bupati sudah memberikan sinyal, mestinya ada inisiasi Betul, lanjuti betul. dari dinas terkait gitu Betul. kan. Ada responsif. Ya, supaya tersinergi nih Betul. harapan dengan keinginan dan sumber daya yang ada itu. Betul. Nah, jika ini dikelola dengan baik supaya nanti bisa memberi nilai tambah bagi upaya membangun masyarakat. Ini hal yang penting untuk kita. Soalnya pahami. kalau pangan kuat, Ya, penyakit corona akan lari. hilang. Terakhir Pak Camat, sebagai dia demung yang menjadi pemimpin masyarakat Sekongkang yang heterogen gitu ya, dengan mutu roa renakawa itu, apa harapan ke depan Bapak tentang bagaimana kesiapan kita masyarakat terutama Iya. untuk menghadapi tantangan era baru nih, new normal ini, Oke. supaya kita bangkit lagi untuk Betul. eksis dan bernilai tambah gitu. Nah, mungkin Pak Camat bisa memberikan apa istilahnya itu, arahan atau himbauan atau sekaligus juga harapan kepada masyarakat kita di Sekongkang nih tentang Oke. menata masa depan di era new normal. Oke. Terima kasih. Sekongkang ini adalah kecamatan yang boleh dikatakan kecamatan yang religi ya, boleh dikatakan. Iya. Kemudian Sekongkang ini saya ya selaku yang dipercaya oleh pemerintah, oleh Pak Bupati untuk menjadi orang tua camat di sini. Iya. Saya berfilsafat begini, Bang. Iya. Bukan jabatan tapi tindakan. Ya. Ya. Pemimpin itu sejatinya itu ya banyak berbaur, turun ke masyarakat, ya dekat dengan masyarakat. Ya, niscaya apa yang menjadi tantangan untuk menuju new normal di era Covid ini, ya kita butuhkan agar masyarakat, kita himbau ke semua masyarakat dari segala elemen, baik itu masyarakat ya yang tingkat Masyarakat petani, pedagang, nelayan, nelayan, gitu ya. dari semua elemen, kemudian ditopang dengan lintas-lintas yang lain, masyarakat lain, pegawai negeri, anak sekolah, guru dan semuanya, karyawan PT Aman, apalagi Sekongkang ini jering tambang Betul.
kesadaran itu yang utama. Oh. Kesadaran yang tinggi, punya kesadaran yang tinggi tentang penanganan ke arah new normal ini. Patuh, ya, taat pada protap COVID, pakai masker, Iya. tangan, Betul. kemudian di rumah-rumah itu disediakan kalau bahasa leluhur kita dulu bong, tempat Iya, tangan iya. pakai sabun, physical distancing katanya, jaga jarak. Kalau ke masjid itu tetap, insyaallah, alhamdulillah Sekongkang ini Lebaran hari raya itu di masjid dengan sholat berjamaah di masjid tetap jalan, ya. Sudah normal. Sudah normal. Sudah normal. Dan alhamdulillah Sekongkang ini kondusif, sejuk, hijau. Gitu. Nah, jadi dengan kesadaran yang tinggi ini, niscaya harapan kami pemerintah kecamatan, kemudian urunan ke pemerintah desa, kemudian lagi pemerintah kabupaten, agar masyarakat itu lebih mengerti, ya, memahami tentang situasi kondisi corona ini. Dan alhamdulillah, ya, Alhamdulillah terbangun kesadaran yang tinggi itu, ya, sehingga kita zona hijau. Ya, oke. Pada prestasi zona hijau itu, bagaimana sinergi pemerintah, masyarakat dengan komponen di Aman Mineral ini? Oke, kami tetap saling berkoordinasi, bersinergis, ya, terutama dengan perusahaan PT Aman Mineral, ya, dengan penanganan COVID ini. Iya. Ya, di semua desa, di 7 desa ini ada salah satu bantuan yang luar biasa dari PT Aman, memberikan kain untuk masker, kemudian bantuan-bantuan lain. Iya. Dari komunitas ibu-ibu Batu Hijau juga menyumbangkan masker di 5 desa ini. Ya, jadi ini, ya, kemudian ada ya juga bantuan-bantuan yang lain. Ya. Ada sinergi ya. Ada sinergitas kita. Oke. Berarti ya artinya sinergi itulah yang bisa membuat menjadi potensi kita. Ya, kekuatan untuk bisa maju untuk lebih baik. bergerak, untuk maju bersama. Siap. Jadi kalau kita tanpa dukungan dari pihak-pihak lain, kita koordinasi kita, kemudian penanganan kita itu pincang. Oke. Sip. Terima kasih banyak Pak Camat atas bincang-bincangnya, dan hadirin sekalian, inilah sosok Diadumung Sekongkang Bapak Sarifudin Roni yang memiliki kepekaan dan kepedulian kepada bagaimana membangun ekonomi masyarakat di era pasca Covid ini menuju ke normal. Bahwa memang tantangannya adalah kita butuh banyak sumber daya. Ya. Harus ada regulasi, harus ada anggaran, dan Mindset harus berpikir ada kita. kebijakan. Kemudian mindset Berpikirnya juga dalam rangka membangun ekonomi itu harus bangkit. Iya. Spiritnya kan harus Ya, bangkit ekonomi. Oleh karena itu, tantangan berat bagi Sekongkang ketika mereka berada di kawasan tambang yang katanya diklaim memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, tetapi tidak semua potensi-potensi itu bisa terserap secara maksimal. Oleh karena itu, alternatif lainnya adalah menggerakkan sumber daya ekonomi yang lain, termasuk penanaman sisa, penanaman lidah buaya, semangka, pengembangan wisata, dan terakhir ini dia batu giok talonang gitu. Oke, terima kasih hadirin sekalian, semoga bincang-bincang kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi Sekongkang. Siap. Menggelora.